Warga desa, bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan menyatakan perbedaan pendapat atau ketidaksetujuan warga terhadap kebijakan atau pernyataan pemerintah merupakan kewajaran. Anies juga menyebut pemerintah tak seharusnya merespon kritik dengan panik. Kita kadang-kadang kalau di pemerintahan itu, matiin tuh kritiknya tuh. Tolong dong di telepon jangan kritik lagi nih. Sebentar, kritik itu sebenarnya public education, kata Anies saat berbincang dengan Imam Priyono dan Hendry Satrio di kanal YouTube R66 Newlytics. Anies kemudian pun menyebut kritik tidak apa-apa selama bersifat substantif dan tidak berisi kebohongan, fitnah, dan ujaran kebencian. Anies sebelumnya juga menyatakan pejabat pemerintahan tak perlu panik apabila mendengar pendapat yang berbeda, sebab sejarah ratusan tahun juga telah mencatat bahwa tidak ada keputusan yang benar-benar diamini satu suara oleh seluruh pihak. Tidak ada dalam sejarah itu yang dalam gelanggang politik 100% sependapat. Tidak ada. Pasti ada yang tidak sependapat. Pasti ada yang tidak sependapat sekali. Terus terang, kalau kita lihat ada yang tidak sependapat terus panik. Ya enggak, ya dari dulu begini. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, perbedaan pendapat dan kritik itu justru menjadi alasan agar pihak yang dikritik atau pemerintah memberikan penjelasan lebih kepada pengkritik. Dengan demikian, publik mendapat keuntungan dari penjelasan tersebut. Ia pun menyebut penjelasan tersebut bisa menjadi edukasi gratis buat publik. Karena logika sederhananya, kenapa ada pemilu? Karena kita asumsi ada beda pilihan. Itu asumsi paling dasar, katanya. Warga desa, apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini tentu adalah hal positif karena kritik dari pihak-pihak tertentu akan memberikan gambaran nyata bahwa yang disampaikan tentu tidaklah sempurna. Dan ini adalah hal yang biasa. Dan tentu saja ketika yang dikritik merasa tidak puas dan memberikan hak jawabnya, memberikan penjelasannya lebih rinci, maka ini menjadi keuntungan untuk kita sebagai warga bisa mendapatkan penjelasan yang lebih rinci dari apa yang kita ketahui sebelumnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju. Gini, apa sih yang disebut sebagai kecewa? Kecewa itu kalau tidak sesuai kenyataan, sesuai harapan. Okay. Kalau dia sesuai harapan, ya nggak usah kecewa. Nah, kita yang sudah belajar ilmu, kemudian kita ke sekolah, pendidikan, baca sejarah. Tidak ada dalam sejarah itu yang di dalam gelanggang politik 100% sependapat. Nggak ada. Nggak ada. Coba dikasih contoh. 100% sependapat nggak ada. Jadi pasti ada yang tidak sependapat dan pasti ada yang tidak sependapat sekali. Itu adalah perjalanan sejarah ratusan tahun. Terus sekarang kita ketika lihat ada yang tidak sependapat, terus waduh, panik. Enggak, ya dari dulu begini kok. Dari dulu begini. Dan nggak harus berhadap-hadapan di lapangan. Itu adalah kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, dihormati, kasih tempat. Tidak usah dieliminasi, itulah bagian dari normal. Dan adanya perbedaan itu membuat kita harus memberikan penjelasan lebih, memberikan argumen lebih, memberikan manfaat pada siapa? Pada yang publik. Bayangkan coba, kami mengelola di Jakarta nih, dikritik. Kan kalau dikritik harus jawab, bukan? Betul. Berarti tim kita harus memberikan penjelasan. Penjelasan A, penjelasan B. Terus yang dapat untung dari penjelasan itu siapa? Pengkritik? Bukan, publik.